Shalom, salam sehat dan tetap semangat Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Harapan dan doa kami, kiranya kasih setia Tuhan selalu menjadi bagian hidup dan kehidupan kita yang kita jalani setiap hari. Mari terus berpengharapan di dalam Tuhan, karena Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ia menuntun kita di dalam kasih-Nya melalui Roh-Nya yang kudus. Mari bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas pada malam hari ini, kita menaikkan doa kita, pujian kita, dan tentunya kebenaran firman Tuhan akan menjadi bahagian kita bersama. Mari kita menaikkan pujian kita. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Mazmur pasal 22, ayat 23 hingga ayatnya yang ke-32. Mari saudara-saudara yang kekasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah ya Tuhan kami. Malam ini melalui sehati dalam doa, kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kami mohon senantiasa bimbingan-Mu, tuntunan dan kekuatan yang daripada-Mu dalam memahami firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan di dalam memberitakan firman-Mu ini seturut dengan kehendak-Mu. Ampunilah kami Tuhan dari segala salah dan dosa kami, agar kami dilayakan menghampiri kekudusan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, firman hidup itu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Mazmur 22 ayat 26 sampai dengan 32. Begini firman Tuhan. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang punya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan.
kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Iman dan kepastian janji Allah adalah tema renungan kita pada malam hari ini. Iman dan kepastian janji Allah. Saudara-saudara yang kekasih, memang tidak mudah bagi kita untuk dapat menyadari kehadiran Allah dalam segala situasi atau keadaan yang kita alami dalam hidup ini. Teristimewa ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami kelemahan atau kesulitan-kesulitan dalam menjalani kehidupan kita. Seringkali dalam puncak pergumulan, kita malah mempertanyakan kepedulian Allah terhadap umatnya. Bagaimana kita dapat sungguh-sungguh menikmati kehadiran Allah dalam penderitaan kita? Di tengah-tengah situasi pandemik yang masih kita hadapi saat ini, mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya, apakah Allah tidak tahu tentang kondisi kita, pergumulan kita? Sedemikian banyaknya orang yang telah menjadi korban di tengah-tengah pandemik ini. Bahkan ada pertanyaan lain, adakah Allah di tengah-tengah pandemik ini? Adakah Allah di tengah-tengah kelemahan-kelemahan yang kita alami? Adakah Allah di tengah-tengah ketika kita mengalami kegagalan untuk sebuah pencapaian dalam kehidupan kita? Mungkin masih banyak pertanyaan lain lagi yang bisa kita angkat untuk mempertanyakan dan mempergumulkan tentang kehadiran Allah, penyertaannya dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, pembacaan kita tadi merupakan bagian kedua dalam Mazmur pasal 22. Daud menjabarkan tentang kepastian janji Allah dalam hidup orang percaya. Nah, dengan menggunakan perannya sebagai raja, sebagai wakil rakyat di hadapan Allah, Daud menegaskan bagaimana Allah mendengarkan jeritan umatnya yang menderita sebagai jawaban atas seruan doa mereka. Kalau kita perhatikan pembacaan kita dalam ayat 25 tadi, saya bacakan bagi kita semua. Sebab ia tidak memandang hina atau merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak, minta tolong kepadanya. Karena itu, ia mengajak umat untuk memuji Allah, mendorong mereka untuk tetap takut akan Tuhan, untuk melakukan hal yang sama. Sebab Allah adalah penguasa semesta. Allah adalah pencipta, pemelihara, dan penyelamat. Karena itu, Daud menegaskan bagaimana seluruh bumi akan menyembah dan memuliakan Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita dapat mengalami dan merasakan kehadiran Allah hari ini atau dalam kehidupan kita setiap hari? Sebagaimana Mazmur 22 ini, seperti yang kita ketahui, itu digenapi oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Demikian pula perjanjian baru menegaskan karya Allah. Ibrani pasal 2 ayat 11 sampai 12 mengutip ayat 22 sebagaimana perkataan Tuhan Yesus yang menegaskan janji bahwa Ia akan membawa semua umat tebusannya, dan Tuhan Yesus menjadi sama. Saya ulangi, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, menegaskan tentang janji Yesus bahwa Ia akan membawa semua tebusannya menjadi satu. Itu doa yang pernah diucapkan oleh Yesus dalam Yohanes 17. Dalam karya penebusannya, Tuhan Yesus menjadi sama dengan manusia, kecuali Dia tidak berdosa. Nah, melalui karya penebusan itulah kita dimampukan, kita dilayakkan untuk menghadap hadirat Allah setiap saat dalam doa dan permohonan-permohonan kita.
Hanya karena di dalam Kristuslah kita dilayakkan, kita dimungkinkan untuk mengalami perjumpaan yang indah dengan Tuhan. Dan di dalamnya kita memperoleh kekuatan dan pengharapan. Masalah utama yang sering kali kita hadapi, saudara-saudara yang kekasih, adalah ketidaksabaran kita untuk menantikan waktu Allah. Terkadang kita menginginkan waktu kita adalah menjadi waktu Allah. Kehendak kita menjadi kehendak Allah. Dan cenderung itu nampak mungkin dalam doa-doa kita setiap hari. Kita mungkin sudah sangat lama mendoakan pokok pergumulan kita. Dan kita tidak mendapatkan jawabannya. Nah, saudara-saudara, sebagaimana pemazmur, kita bisa mengatasi kegalauan, pergumulan, kalau kita berani bersandar dan berseru kepada Allah. Renungkan karya Allah pada masa lalu dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, ada saat dan masa tertentu dalam hidup kita, kita mengalami penyertaan. Pada poin atau pada titik inilah, kita tentu mengingat dan merenungkan itu untuk mengingat kembali dan mendapatkan bahwa penyertaannya selalu dan selalu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, Alkitab menegaskan betapa peranan iman dalam menghadirkan Allah secara nyata. Iman yang diberikan oleh Kristus akan membawa kita kepada kerinduan untuk mendengarkan suara Tuhan serta menaati Dia dalam kehidupan kita. Kristus tidak pernah mengingkari janji yang diberikan kepada umatnya. Kita ingat ketika Dia mengutus murid-murid untuk memberitakan Injil. Satu pernyataan Yesus di situ, saudara-saudara, dan tentunya menjadi bagian kita adalah Ia akan menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Artinya, penyertaannya selalu dan kekal bagi kita sebagai orang yang percaya. Mari terus beriman, mari terus berpengharapan, dan mari terus untuk menyatakan kasih Allah yang kita alami dalam hidup ini menjadi kekuatan dan spirit bagi kita, meyakini bahwa penyertaannya nyata adanya. Tuhan memberkati kita. Amin, firman Tuhan. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat.
Mari kita menaikkan doa syukur kita. Ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah menjadi bahagian kami. Anugerahkan iman dan pengharapan untuk terus meyakini kepastian janji-janji Tuhan, penyertaan, kekuatan, dan penghiburan, serta pengharapan yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Terkadang kami tidak mampu menyadari akan kehadiran Allah dalam setiap kondisi dan keadaan yang tidak bersahabat yang terjadi dalam kehidupan kami. Namun Tuhan, firman-Mu selalu menyatakan bagi kami untuk terus memiliki iman dan meyakini kepastian penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Olehnya ya Allah ya Tuhan kami, sebagai anak-anak-Mu kami terus menyerahkan hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuntun kami ya Roh Kudus, anugerahkan hikmat dan kekuatan dan pertolongan-Mu dalam kami menjalani hari-hari hidup yang Kau anugerahkan di tengah-tengah kehidupan keluarga atau rumah tangga kami, dalam berbagai pekerjaan, aktivitas, usaha-usaha kami, dan bahkan Tuhan di tengah-tengah pergumulan, kelemahan, kesulitan-kesulitan yang kami alami dalam hidup kami. Berkati anak-anak kami dalam pertumbuhan iman dan jasmani mereka, di dalam bangku sekolah, anak-anak kami dalam rangka kelanjutan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Bukakan jalan yang terbaik bagi kami Tuhan. Begitupun kami mendoakan saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh atau sakit. Anugerahkan pemulihan bagi mereka Tuhan. Anugerahkan pengharapan bagi mereka. Juga ya Allah ya Tuhan kami, kami berdoa untuk orang tua kami para lansia dalam menjalani usia indah kehidupan mereka. Tuhan kiranya Engkau memberkati. Upaya vaksinasi yang terus digalakkan oleh pemerintah kami, Tuhan kiranya memberkati. Agar semua masyarakat Indonesia dapat mengalami dan dapat menerima vaksin ini untuk meningkatkan imun tubuh kami. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati kami pada malam hari ini dalam waktu istirahat tidur malam kami. Lindungi dan peliharakanlah kami. Ampuni Tuhan kami dari segala salah dan dosa kami, dari segala kelemahan dan kealpaan kami. Kami datang kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan atas persekutuan pada malam hari ini. Tetap kita sehati dalam doa, tetap semangat, tetap sehat oleh karena kasih Tuhan. Shalom dan Bongi Melo.